Silakan dari pemohon untuk mengajukan pertanyaan. Enggak. Silakan, enggak. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara ahli, tadi saudara mengatakan bahwa salah orang itu bukan dari domain pra-peradilan. Yang saya ingin menanyakan, kalau seumpama ada orang yang kemudian diduga bahwa dia pelakunya, tapi faktanya dia bukan pelakunya, apakah tidak bisa itu dimajukan dalam pra-peradilan? Salah tangkapnya itu. Salah tangkap? Iya. Apakah itu tidak bisa dimajukan dalam pra-peradilan? Bisa kalau dia salah tangkap, salah tahan. Kalau salah tangkap, salah tahan, salah sita, Oke. salah menetapkan sebagai tersangka. Itu bisa. Bisa. Oke. Sebentar. Kita biar lurus dulu, biar jelas ya. Iya. Tadi salah tangkap. Sejauh mana hakim pra-peradilan bisa mengatakan bahwa si A itu bukan pelakunya, bisa salah tangkap? Coba Pak. Coba silakan. diulangin Yang Mulia. Tadi ada istilah salah tangkap Iya. bisa masuk ke area wilayahnya hakim pra-peradilan. Iya. Bagaimana bisa hakim pra-peradilan itu mempertimbangkan, membuktikan dalam putusannya bahwa si A itu bukan pelakunya? Ya, kalau misalnya itu tertangkap tangan, itu kan bisa langsung. Misalnya itu bukan dia yang melakukannya, itu salah tangkap. Apakah itu nanti tidak bersinggungan sama pokok perkara? Karena nanti akan memutuskan bersalah atau tidak bersalah, Iya. pelakunya atau tidak. Tadi sudah saya jelaskan Yang Mulia, apabila dalam tuntutan pra-peradilan itu tidak mempunyai kayak kalau dua kualifikasi hukum. Dua. Jadi kalau dia misalnya masalah ini memang ranah pra-peradilan sebagaimana pasal 77 sampai 85 KUHP, dan kalau misalnya bukan itu yang masuk dalam ranah hakim, jadi kasus pokoknya itu digabungkan, maka itu tidak bisa. Jadi kesimpulan ahli gimana terkait dengan salah tangkap? Ya kalau dia cuma salah tangkap, enggak ngomong yang lain-lain, saya rasa itu masuk ranah pra-peradilan. Pra-peradilan. Iya. Maksudnya apa buktinya untuk membuktikan bahwa salah tangkap? Harusnya si B, bukan si A. Gimana coba? Apakah itu tidak masuk ke pembuktian? Membuktikan bahwa nanti akan terkait dengan unsur barang siapa? Ya, kalau itu penyidiknya salah tangkap, mestinya kuasa hukum atau keluarga itu ngasih tahu Pak, bahwa itu bukannya, kasus ini bukan si A yang melakukannya. Kenapa si A-nya ditangkap? Nah itu kan masuk ke pembuktian maksudnya Pak. Ya tapi belum sidang pokoknya belum mulai Yang Mulia. Nah, misalnya di saya kata ini misalnya ini bukan si A pelakunya tapi si B. Nah untuk meyakinkan saya bahwa pelakunya si B gimana? Nah itu kan saya bilang dengan letter aja, dengan surat Yang Mulia. Jadi pemohon atau kuasanya tulis surat kepada penyidik, Pak, Bapak salah tangkap Pak, yang melakukan ini bukan si A. Nah ini saksinya dengan lengkap diajukan saksi-saksi, boleh di BAP saksi-saksinya bahwa itu bukan dia. Nah terkait dengan saksi-saksi itu, apakah itu tidak masuk ke pokok perkara Pak? Bukan formalitas. Sementara hakim itu hanya formalitas. Iya, itu belum sidang Yang Mulia. Belum sidang? Iya. Ini lagi berbicara tentang sidang Pak? Iya, belum sidang. Jadi waktu itu, jadi si yang merasa keluarganya ditangkap atau kuasa hukumnya, dia ajukan objection kepada polisinya, kepada penyidik. Oke, sekarang taruhlah masuk ke persidangan seperti yang Iya. perkara ini kan. Nah, gimana mensikapinya? Kalau Untuk misalnya membuktikannya. sudah masuk dalam persidangan, itu permohonan tadi tidak bisa punya dua kualifikasi hukum Yang Mulia. Jadi kalau misalnya dia salah tangkap aja yang diproses. Kalau dia salah tahan aja permohonannya. Atau kalau dia salah sita atau salah sebagai penetapan tersangka, 1 poin, nggak bisa 2 poin atau 3 poin diborong sekaligus. Jadi salah tangkap kesimpulan saudara gimana? Pra-peradilan atau pokok perkara? Jadi kalau misalnya ketahuan salah tangkap itu, kan pembuktinya mestinya di dalam pokok perkara itu sudah diperiksa saksi-saksi segalanya, ketahuan bahwa penyidik itu salah tangkap. Tapi kalau awal misalnya salah tangkap masuk dalam pra-peradilan, nanti kan
obscurable itu yang mulia. Gitu ya pendapat ahli, kalau dimasukkan ke pra peradilan malah obscurable karena seyogianya harus melalui pokok perkara atau setidaknya sebelum digelar perkara sudah ada komplain gitu. Ya, sudah ada objection, ada komplain kepada penyidik. Di luar sarana dari persidangan. Ya, di luar itu. Oke, silakan lanjutkan. Ya, lanjutin yang mulia. Saudara ahli, yang saya ingin menanyakan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi telah dibuatkan perluasan seperti yang saudara ahli tadi menyampaikan. Iya. Penetapan tersangka. Penetapan tersangka ini ketika dikaitkan dengan terjadinya error in persona atau salah tangkap, apakah penetapan tersangka ini bukan merupakan lingkup dari penetapan tersangka tersebut? Ya, PH. Penetapan tersangka juga banyak contoh jurisprudensi ataupun ditetapkan sebagai tersangka lantas ditahan atau ditangkap oleh penyidik, terutama kasus-kasus yang dipegang oleh KPK tuh. Nah, itu memang termasuk ranah pra peradilan. Ranah pra peradilan. Ya. Saya ingin menegaskan bahwa salah tangkap supaya kita dapat gambaran ketegasan bahwa salah tangkap itu adalah ranah dari pra peradilan. Betul. Masuk dalam lingkup penetapan tersangka ya? Iya. Oke. Kemudian, saya ingin menanyakan bahwa dalam menetapkan seorang DPO itu, apa saja sih syarat yang secara mendetail? Jadi kalau untuk menetapkan seseorang sebagai DPO, yang ditetapkan sebagai DPO itu mesti dipanggil dulu, ada surat panggilannya. Ada surat panggilan. Iya. Yang saya mau tanyakan, boleh nggak seumpama nih ada seseorang ditetapkan sebagai DPO, katakanlah dia ditetapkan sebagai DPO 2010. Ya. Iya kan? Tapi dia tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka di 2010. Tapi dia ditetapkan tersangka itu di 2015 dan tidak pernah disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa dia itu adalah DPO ataupun juga dia tersangka. Dia juga tidak pernah menerima surat panggilan. Apakah penetapan dengan cara-cara penyidikan seperti ini bisa dilegalkan oleh hukum? Tidak bisa dilegalkan oleh hukum. Kenapa? Panggilan sebagai tersangka itu sudah satu imperatif, mesti dipatuhi oleh penyidik. Apalagi misalnya kalau penyidik misalnya main kayu, tinggalkan aja dengan kelurahan kayak pengadilan juga. Sudah kewajiban titip di kelurahan aja. Dan itu salah. Sama kayak kalau misalnya dalam gugatan cerai itu nggak datang main kayu penggugatnya, panggil nggak tahu lagi di mana alamat pihak tergugat. Itu ya sama. Oke, saya ingin sedikit masuk kepada yang berkaitan dengan penyitaan. Apakah boleh ketika seorang polisi atau seorang penyidik datang ke rumah seseorang? Pemohon mic-nya didekatkan. Ya. Apakah boleh secara hukum atau secara KUHAP seseorang penyidik atau dia kepolisian datang ke rumah seseorang yang kemudian melakukan penyitaan dengan penyitaan terhadap barang bergerak, kemudian tidak ada suratnya atau tidak pernah ada surat terhadap barang penyitaan tersebut? Apakah itu boleh? Tidak boleh, PH. Tidak boleh? Iya, karena penyitaan yang dilakukan oleh penyidik itu ada dua macam. Pertama, dia mesti ada izin sita dari pengadilan. Kalau dia sudah menyita, itu dalam waktu 3 hari, dia mesti ada persetujuan sita dari pengadilan juga. Jadi itu dalam 3 hari dia berkewajiban melakukan sita. Saya mau kasih contoh lagi kepada saudara. Bukan melakukan sita, ya. Jadi kalau dia sudah nyita, kalau sebelum nyita dia mesti dapat izin dari pengadilan. Dari pengadilan. Kalau dia tidak bawa izin dari pengadilan, dia bisa nyita langsung karena takut hilang atau apanya benda-benda itu, maka setelah dia nyita, dia mesti ada setelah 3 hari mesti ada persetujuan dari pengadilan. Persetujuan dari pengadilan. Ya, kalau ini tidak ada dua-duanya, ya penyidiknya salah. Oke, apakah waktu 3 hari tersebut itu
diatur dalam undang-undang? Ada dalam KUHP. Ada dalam KUHP ya. Jadi kalau seumpama begini, kalau seumpama tadi ahli mengatakan dia dibatasi oleh 3 hari. Kalau seumpama, apakah bisa didispensasi ketika penyidik itu memberikan informasi 1 bulan contoh? Nggak bisa. Tidak bisa? Nggak bisa. Itu dianggap bahwa penyitaan tersebut adalah ilegal? Ilegal. Apakah ini masuk dalam ranah pra-peradilan? Ya kalau misalnya penyitaannya ilegal itu masuk dalam pra-peradilan. Masuk dalam ranah pra-peradilan. Oke, saya lanjutin saudara. Saudara ahli, tadi juga saya simak bahwa penetapan tersangka itu saudara ahli mengatakan minimal 2 alat bukti. Minimal 2 alat bukti, kemudian orang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Oke. Merujuk dari pasal 184 KUHP, ya. Itu yang poin yang pertama itu kan adalah keterangan saksi. Saksi. Kemudian keterangan ahli. Kemudian keterangan surat. Surat, ya, bukti surat. Kemudian petunjuk. Petunjuk. Kemudian tersangka. Keterangan terdakwa. Ya. Oke. Kalau keterangan terdakwa ini kan ranahnya di pengadilan kan? Ya, betul. Oke. Yang saya ingin menanyakan, apakah cukup keterangan saksi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya dibekali oleh keterangan saksi dan keterangan ahli? Apakah cukup itu bisa kemudian menetapkan seseorang sebagai tersangka? Kalau keterangan ahli aja, itu namanya unus testis, ada di dalam KUHP pasal 185. Unus testis itu apakah hanya untuk saksi atau ahli juga? Untuk saksi, satu cuma saksi. Jadi kalau saksinya cuma satu yang nerangkan atau misalnya dia 2 saksi tetap dihitung saksi. Oke. Satu. Enggak, maksud saya ini masih dalam pijakan menetapkan seseorang tersangka kan minimal 2 ada ya, alat betul. bukti. Ya. Apakah 2 alat bukti tersebut cukup saksi saja dan keterangan ahli saja? Apakah itu bisa dikualifikasi udah memenuhi kriteria? Sebetulnya di dalam KUHP itu yang diperlukan 184 2 alat bukti yang sah. Iya. Ya. 2 alat bukti. Makanya saya katakan bahwa pijakannya seorang penyidik dalam menetapkan tersangka itu kan harus minimal 2 alat bukti yang sah. Iya. Iya kan? Kalau alat buktinya itu kemudian hanya saksi saja dan ahli saja, apakah itu relevan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka? Mestinya ada alat bukti yang lain sebagai yang misalnya gini, penyidik ini udah punya 2 nih menurut penyidik, saya punya 2 nih. 2 itu apa? Saksi dan ahli. Ya. Tadi saudara ahli mengatakan harus ada 2 alat bukti yang berbeda. Ya, betul. Saksi dan ahli itu 2 alat bukti yang berbeda atau sama? Saksi dan ahli. Ahli itu dia lebih pokok menjelaskan masalah hukum acara. Enggak, bukan masalah itunya, Pak. Ya. Termasuk alat bukti bukan? Ya, termasuk di dalam situ. Beda enggak saksi dan ahli? Beda enggak saksi ahli? Beda. Seperti saksi, ahli, surat, ya, surat, terdakwa, keterangan sama petunjuk. Nah, cukup enggak penyidik itu hanya punya saksi dan ahli? Saksi dan ahli sebagaimana pasal 184 KUHP tuh. Ya. Sebetulnya kalau kita nilai yang apa yang diterangkan oleh saksi dan apa yang diterang oleh ahli itu belum cukup mestinya. Mestinya ada petunjuk yang lain lagi. Apa itu? Harusnya apa? Ada alat bukti yang lain. Nah, oke. Ada petunjuk tadi. Ya. Terus misalnya penyidik itu menyimpulkan keterangan saksi dan keterangan ahli bersesuaian. Mereka menyimpulkan itu ada petunjuk. Apa bisa seperti itu? Mestinya ada gelar lagi yang mulia. Ada yang baru lagi? Bukan, ada digelar tuh sebagaimana Perkap 16 tahun 2019 Perkapnya Kapolri. Ada gelar tuh. Oke, dari gelar perkara pun disimpulkan seperti itu. Gimana? Iya, kalau gelar perkara itu mestinya tersangka atau kuasa hukumnya mesti dipanggil untuk membela diri yang mulia. Iya, enggak, ini bukan terkait itunya. Terkait keabsahan untuk penetapannya itu, Pak. Iya, kalau sudah ada gelar ya. Sah atau tidak?
Penetapan dianggap sah kalau sudah ada gelar. Dianggap sah kalau sudah ada gelar perkara, walaupun alat buktinya saksi, ahli, dan petunjuk dari keterangan 2 alat bukti itu. Iya. Oke, lanjut. Silakan. Oke, lanjut. Tadi dengan bersandarkan sebatas keterangan saksi dan keterangan ahli, apakah saya ingin penegasan? Apakah itu sah menurut saudara ahli? Iya, untuk menetapkan itu sebagaimana Perkap Kapolri nomor 16 tahun 2019 mesti ada gelar PH. Iya. Ada Kalau yang saya maksud begini saudara ahli, bahwa untuk ditetapkan oleh tersangka seseorang itu kan harus 2 alat bukti. Kalau persoalan gelar, saya tidak masuk di situ karena gelar itu bukanlah yang menjadi syarat untuk menetapkan orang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Harus 2 alat bukti. Apakah ahli sependapat? Tidak. Kenapa? Karena saksinya kan 1. Sedangkan ahli kan bukan saksi sebagaimana KUHP itu. Sedangkan kalau saksi 1 sebagaimana pasal 185 ayat 2 kalau nggak salah, itu dianggap saksi yang unus testis. Iya, saya paham benar saksi unus testis. Pada prinsipnya kan begini. Entah dia 1 orang saksi, atau kemudian dia 100 saksi, hitungannya kan tetap 1. Tetap 1 kan? Iya, betul. Oke, saya tidak mengatakan bahwa saksi itu hanya 1 orang. Tapi saya mengatakan bahwa saksi itu terpenuhi. Oke, pijakannya begitu. Kemudian, keterangan ahli. Kalau pijakannya hanya sekedar keterangan saksi, kemudian ditimpalin oleh keterangan ahli, kemudian menjadikan orang tersangka, yang saya ingin melihatnya begini. Berarti ahli itu menjadikan rujukan pendapatnya dia berdasarkan keterangan saksi dong. Apakah seperti itu? Bisa dikatakan. Jadi keterangan ahli di situ dia cuma mengacu pada keterangan saksi, tidak ada dengan bukti-bukti yang lain. Berarti apa yang diterangkan oleh ahli itu jadi tidak valid. Tidak valid. Iya. Kalau begitu, untuk mendudukan orang sebagai tersangka dengan kualitas minimal 2 alat bukti itu, saya ingin lebih mempermudah pertanyaan saya kepada saudara ahli. Apakah saksi dengan bukti surat, atau saksi dengan ahli, atau saksi dengan petunjuk, atau harus terpenuhi semua? Yang lebih bagus tuh terpenuhi semua. Enggak, minimal, ahli minimal. Ya, minimal ada saksi dan ada bukti surat. Bukti surat. Iya. Iya. Yang berhubungan. Kalau pendapat saya bahwa kalau ahli itu kan bisa menyampaikan, dia tidak melihat langsung, dia menyampaikan bisa subjektif. Nah, ini sebentar ya. Bukti suratnya misalnya keterangan saksi, bukti suratnya adalah visum. Cukupkah itu? Ya, kalau bukti suratnya ada visum, ya dokter yang bikin visum itu diperiksa juga. Iya. Udah cukup itu? Iya. Cukup? Ada visumnya. Sah itu? Iya. Oke, lanjut. Jadi ditempatkan pada saksi dan bukti surat? Iya, bukti surat. Lebih objektif lah. Lebih objektif. Iya. Karena kalau ditempatkan hanya sekedar saksi dan keterangan ahli itu kan agak tidak tahu subjektif. medan ya. Ahli kan tidak tahu medan, dia tahu berdasarkan BAP saksi itu aja yang dia pelajaran dan dia kasih pendapat. Oke, saya lanjutkan. Apakah di tingkat penyidik atau di tingkat kepolisian bisa menggunakan alat bukti petunjuk? Boleh aja. Boleh aja? Iya. Kalau boleh saja, bahwa berdasarkan pasal 188 ya. di ayat 2-nya, kemudian itu menegaskan bahwa petunjuk itu bersumber dari keterangan saksi, bukti surat, dan ada 3 poin, dan keterangan terdakwa. Kalau saya berasumsikan bahwa petunjuk itu hanya bisa digunakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, apakah saudara ahli sependapat? Sebenarnya petunjuk itu bisa di luar persidangan atau hanya di persidangan, misalnya oleh hakim, oleh penuntut umum, oleh penasihat hukum. Dalam persidangan. Atau penyidik juga bisa. Dalam persidangan. Nah, makanya tadi ada pertanyaan seperti itu. Apakah boleh penyidik menarik petunjuk? Dalam persidangan yang dalam persidangan. Berarti kesimpulannya penyidik boleh tidak?
Kalau penyidik nggak mungkin sidang, karena sekarang aja pra peradilan. Ya. 188. Ya itu resiko. Resiko yang mulia kalau memang digunakan oleh penyidik, ya mungkin dari pihak dikembalikan kepada aturan ahli, ya. Kembalikan kepada KUHP. Boleh tidak? Ini pertanyaan dari. Kalau aturan dalam KUHP tuh 184 tetap sah, itu ada petunjuk tuh. Ada sah. Ya. Ya, itu pendapat ahli yang saudara ajukan ya. Ini Iya. Silakan. Artinya walaupun kami yang mengajukan ahli tersebut, kami tetap berharap bahwa tetap objektif. Ya. Ya, ini justru menunjukkan objektif. Objektif, berarti tidak ada briefing dari Tidak awal ada, ya. sama sekali. Tidak ada konflik interest saya, nggak ada. Lanjut. Nah, sekarang begini tadi saya katakan, saudara ahli. Kalau itu bisa digunakan oleh sebagai petunjuk, kita merujuk kepada pasal 188 KUHP ayat 2. Petunjuk itu sumbernya melalui 3 tadi. Ya. Adalah saksi, betul. Kemudian surat dan keterangan terdakwa. Ya. Tidak masuk loh, ini keterangan ahli tidak masuk. Ya, jadi kalau misalnya itu keterangan terdakwa, itu belum ada terdakwanya kan pada waktu itu masih tersangka. Makanya saya katakan, pertanyaan saya, apakah polisi atau penyidik boleh menggunakan petunjuk itu atau tidak boleh? Atau petunjuk itu hanya boleh digunakan oleh yang mulia? Ya, sebetulnya kalau kita lihat masalah pasal 188 ayat 2 KUHP, itu kalau misalnya disebutkan terdakwa, pada waktu itu terdakwa belum jadi terdakwa, dia masih jadi tersangka. Nah, untuk yang melarang itu kan belum ada PP atau belum ada SEMA Mahkamah Agung atau belum ada permanya. Oke, kalau begitu, yang saya mau menanyakan, saya lebih sederhana lagi. Apakah seorang penyidik atau kepolisian dalam menentukan tersangka boleh menggunakan keyakinannya? Nggak boleh. Keyakinan itu milik siapa? Milik hakim. Nggak boleh. Iya. Oke. Kalau di persidangan milik siapa keyakinan? Ya milik hakim. Kalau keyakinan hanya untuk hakim kan? Ya. Kalau tadi petunjuk, ya, milik itu siapa? Mungkin milik Pak Hakim juga sebetulnya. Enggak. Kan. Apakah milik keseluruhan petunjuk? Ya, keseluruhan bisa. Semua bisa, ya. Kecuali keyakinan. Keyakinan milik hakim. Itu pendapat ahli ya, setuju atau tidak setuju. Kalau setuju silakan, kalau tidak setuju. Oke, kalau gitu saya masuk lagi yang mulia. Bahwa apakah yang dimaksud dengan pasal 88 ayat 2 itu KUHP itu sudah menegaskan loh bahwa ini sumbernya ada melalui tiga poin itu. Ya. Kalau yang kemudian bisa petunjuk itu digunakan oleh pihak kepolisian. Ya, sepanjang semestinya yang namanya terdakwa itu mesti ada sidang baru bisa ada terdakwa, mesti ada sidang. Karena ada kriteria bahwa di situ keterangan terdakwa, ya. Dan terdakwa itu berada di persidangan, ya kan? Ya. Maka seharusnya bisa menggunakan petunjuk itu adalah only pengadilan atau ya hakim. Ya, kira-kira seperti itu. Betul, tapi di dalam KUHP tuh sudah dijelaskan, cuman interpretasinya tergantung pada judgment law lah, tergantung pada hakim itu sebetulnya. Kalau di common law. Kesimpulannya apa nih? Biar dicatat oleh Bapak. Kalau kesimpulannya saya bilang itu tergantung pada judgment law, tergantung pada pengadilan hakimnya yang menilai itu nanti, karena itu sudah disebutkan terdakwa. Di dalam kepolisian belum ada terdakwa, yang ada tersangka. Oke, petunjuk itu kesimpulannya hanya oleh hakim aja atau di luar hakim juga boleh? Hakim saja di dalam hakim pengadilan. Aja. Ya. Oke, nggak masalah. Petunjuk dan keyakinan hanya milik hakim. Ya. Penasehat hukum dan penuntut umum misalnya bisa? Bisa cuman mohon aja yang mulia. Hah? Bisa cuman mohon aja. Mohon? Ya, ajukan permohonan. Kalau yang menentukan itu kan hakim semuanya. Enggak. Karena sudah disebutkan sebagai terdakwa, itu masuk dalam ruang lingkup hakim atau pengadilan. Petunjuk itu kan lahir dari kesimpulan. Iya, betul. Keterangan si A, keterangan B bersesuaian. Akhirnya disimpulkan, oh jadi petunjuk nih, gitu kan? Ya. Emang nggak boleh orang berkesimpulan, menarik dari keterangan, dari bukti-bukti, nggak boleh nggak? Misalnya dalam pledoinya dituangkan,
berdasarkan ini lahirlah petunjuk seperti ini nih. Ada nggak boleh kak penasihat hukum? Iya. Boleh nggak penasihat hukum seperti itu berkesimpulan menarik petunjuk dari keterangan saksi ke saksi? Iya, kalau saksi. PH mau ngomongkan begitu boleh-boleh aja, tapi finalnya kan di tangan hakim tetap yang mulia. Ya. Lanjut silakan. Oke. Jadi di tangan hakim. Saudara ahli, kemudian yang saya ingin penegasan dari saudara ahli bahwa saya masuk kepada masih tetap dalam penetapan tersangka. Ya. Apakah boleh di dalam penetapan tersangka itu, jadi katakanlah seperti ini, sebelumnya dia dinyatakan DPO, ya kan, sebelumnya dia dinyatakan DPO, tapi yang seperti saya katakan tadi tidak diberikan surat apapun, kemudian 5 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian dia baru ditetapkan sebagai tersangka, apakah itu boleh? Kalau dia ditetapkan sebagai tersangka, berarti dia belum pernah dipanggil sebagai terlapor atau belum pernah dipanggil sebagai saksi. Tahu-tahu 5 tahun kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Iya. Belum ada pemeriksaan yang lain, belum ada gelar. Belum ada gelar. Iya, itu kan salah. Itu salah. Itu berdasarkan Perkap Kapolri nomor 16 tahun 2019. Oke. Oh, seperti itu. Mohon izin dilanjutkan ke rekan kami. Silakan.